Kematian Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang memperjuangkan Palestina, memicu reaksi keras secara global. Hamas dan Garda Revolusi Iran telah mengkonfirmasi kematiannya. Houthi Yaman menuduh Amerika Serikat terlibat, sedangkan Jenderal Iran Amir Ali Haji Zadeh mengancam balasan terhadap Israel. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, mengecam pembunuhan ini sebagai upaya menggagalkan perdamaian di Gaza. China dan Rusia mengutuk pembunuhan tersebut, memperingatkan ketidakstabilan regional. Qatar dan Turki menyebutnya kejahatan yang keji dan pelanggaran hukum internasional, memperingatkan resiko eskalasi lebih lanjut. Sedangkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Teheran akan membuat Israel membayar atas pembunuhan pengecut terhadap pemimpin Hamas, serta mengumumkan 3 hari berkabung nasional atas Ismail Haniyeh. Dan inilah fakta profil Ismail Haniyeh, dari yang awalnya hanya politikus biasa hingga berhasil membawa Hamas seperti sekarang. Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh lahir di kamp pengungsi Al-Shati, jalur Gaza, pada 29 Januari 1962. Ia berasal dari keluarga pengungsi yang diusir dari desa Al-Jura selama Nakba Palestina 1948. Masa kecilnya dihabiskan di kamp pengungsi Beach di Gaza. Haniyeh bersekolah di sekolah yang dikelola PBB dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Gaza, di mana ia mengambil jurusan sastra Arab. Selama berkuliah, ia mulai tertarik dengan aktivitas Hamas, bahkan menjadi kepala Dewan Mahasiswa yang mewakili Ikhwanul Muslimin. Ismail Haniyeh melanjutkan karir politiknya ketika bergabung dalam cabang mahasiswa Hamas yang dikenal sebagai Blok Islam. Dan setelah lulus pada tahun 1987, ia mulai membangun peran penting dalam Hamas. Pada tahun yang sama, ia pertama kali ditangkap oleh tentara Israel dan ditahan selama 18 hari. Pada tahun 1988, ia kembali ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan tanpa dakwaan. Tahun 1989, ia ditangkap untuk ketiga kalinya dan menghabiskan 3 tahun di penjara atas tuduhan menjadi anggota layanan keamanan Hamas. Haniyeh berpartisipasi aktif dalam Intifada pertama, gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Partisipasinya dalam protes itu membuatnya dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan militer Israel. Setelah dibebaskan pada tahun 1992, ia dan lebih dari 400 anggota Hamas dan Jihad Islam lainnya dideportasi ke Lebanon Selatan oleh otoritas militer Israel. Deportasi ini memberikan exposure internasional kepada Hamas. Setelah kembali ke Gaza pada tahun 1993, Haniyeh diangkat sebagai dekan Universitas Islam Gaza. Dan 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, Haniyeh ditunjuk sebagai kepala kantor Hamas. Setelah Israel membebaskan pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, dari penjara pada tahun 1997, Ismail Haniyeh diangkat menjadi asistennya dan mengelola kantornya. Hubungan dekat dengan sang pendiri Hamas membuat posisi Haniyeh ikut menonjol dalam Hamas dan ditunjuk sebagai perwakilan kelompok tersebut di otoritas Palestina. Namun, karena itu pula Haniyeh dijadikan target Israel untuk mengeliminasi pemimpin militer dan politik Hamas. Pada September 2003, Haniyeh dan Sheikh Yassin terluka ringan dalam serangan udara Israel di kota Gaza. Mereka berhasil keluar dari gedung beberapa detik sebelum bom meledak. Namun, hanya berjarak 6 bulan kemudian, Sheikh Yassin dibunuh oleh helikopter tempur Israel setelah sholat subuh. Hanya berjarak sebulan kemudian, penerus Sheikh Yassin, Abdel Aziz Rantisi yang dijuluki Singa Palestina, juga ikut dibunuh, tepatnya pada April 2004. Sejak itu, Hamas memutuskan untuk merahasiakan nama pemimpin baru dari Gaza. Namun, sumber Palestina menyebutkan bahwa Ismail Haniyeh kala itu termasuk dalam kepemimpinan kolektif bersama Mahmud Zahar dan Said Al-Ziam. Selama Intifada kedua, karir Haniyeh terus berkembang karena banyaknya pembunuhan terhadap pemimpin Hamas oleh Israel. Sebelumnya, Haniyeh adalah sosok yang relatif tidak dikenal hingga ia memimpin daftar pemilihan Hamas yang dikenal sebagai Blok Perubahan dan Reformasi yang memenangkan 76 kursi dari 132 kursi di Dewan Legislatif Palestina pada 15 Januari 2006. Padahal Mahmud Zahar dianggap sebagai pemimpin paling senior, namun Haniyeh yang dipilih untuk memimpin kampanye Hamas pada pemilihan itu. Haniyeh pun naik daun. Ismail Haniyeh sendiri dianggap sebagai seorang pragmatis dalam jajaran Hamas dan lebih terbuka untuk berdialog dengan Israel, meskipun ia menegaskan bahwa Israel harus mengakui hak-hak Palestina sebelum perundingan bisa dimulai.
Keberhasilan dalam memimpin daftar ini memperkuat posisinya dalam Hamas dan memperkenalkannya sebagai figur politik yang penting di Palestina. Padahal selama puluhan tahun, Fatah yakni partai yang didirikan oleh mendiang Yasser Arafat telah sepenuhnya mendominasi politik elektoral, tetapi waktu itu telah berakhir. Sejak itu Hamaslah yang mengambil alih. Setelah kemenangan Hamas atas gerakan Fatah dalam pemilihan legislatif tadi, Ismail Haniyeh pun dicalonkan sebagai Perdana Menteri Palestina. Ia secara resmi diperkenalkan kepada Presiden Mahmud Abbas pada 20 Februari dan dilantik pada 29 Maret 2006. Namun masa jabatan Haniyeh dihadapkan pada banyak tantangan, terutama karena konflik internal dengan kelompok Fatah dan tekanan internasional. Amerika Serikat dan Eropa hanya mau mendukung Palestina di bawah bendera Hamas jika mereka bersedia melucuti senjatanya. Tapi mana mungkin Hamas mau, iya kan? Setelah pemilihan itu, Israel menerapkan sanksi ekonomi terhadap otoritas Palestina, termasuk menghentikan transfer pajak sebesar $50 juta per bulan. Amerika Serikat juga menuntut pengembalian dana bantuan luar negeri yang belum digunakan. Haniyeh bersikeras menolak keduanya, baik untuk melucuti senjata atau mengakui Israel. Ia bahkan mengklaim bahwa bantuan Barat justru sering digunakan untuk menekan rakyat Palestina, bukan untuk membantunya. Tantangan besar lainnya selama masa jabatannya adalah konflik dengan Presiden Mahmud Abbas. Hanya sekitar 1 tahun menjadi Perdana Menteri, Abbas memecat Haniyeh karena pertikaian dengan lawan politiknya, Partai Fatah. Dan apa tanggapan Haniyeh? Ia tetap mempertahankan otoritasnya di jalur Gaza. Konflik antara Hamas dan Fatah memuncak saat terjadi penyerangan konvoi Haniyeh dan upaya menghalanginya kembali ke Gaza dari Mesir. Ia tidak terluka dalam serangan itu, dan meskipun dihadapkan pada banyak tantangan, Haniyeh terus memimpin Hamas di Gaza, hingga akhirnya diangkat menjadi pemimpin politik Hamas pada tahun 2017. Ia terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas, menggantikan Khaled Meshaal yang memang memutuskan untuk mengundurkan diri. Pemilihan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan Hamas dan menegaskan posisi Haniyeh sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan Palestina dan memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam menghadapi Israel. Posisi ini juga memberi Haniyeh platform yang lebih luas untuk melakukan diplomasi internasional, seperti yang terlihat dalam pertemuannya dengan pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrullah di Lebanon. Tak banyak yang tahu, kedekatan Hizbullah dan Hamas itu bukanlah baru. Itu karena Haniyeh pernah dideportasi di Lebanon saat masih muda. Selain itu, Haniyeh juga menggalang dukungan dari berbagai negara, termasuk mengirim surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada 2021 lalu. Haniyeh secara tegas menentang Zionisme dan keberadaan Israel sebagai negara Yahudi di tanah Palestina, serta mendukung perlawanan bersenjata sebagai cara yang sah untuk melawan pendudukan dan menolak solusi dua negara. Tapi Haniyeh juga pernah menunjukkan kesediaan untuk negosiasi gencatan senjata jangka pendek dengan Israel, menunjukkan fleksibilitas taktis tertentu yang ia gunakan. Ia juga secara tegas menentang perjanjian Oslo dan menolak Deal of the Century yang diprakarsai Trump, menganggapnya sebagai memihak Israel. Ismail Haniyeh memiliki pandangan politik dan ideologi yang berakar kuat pada Islamisme dan nasionalisme Palestina. Ia terus berupaya untuk memperluas dukungan diplomatik dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah, menunjukkan kesadaran akan pentingnya dukungan regional bagi perjuangan Hamas dan Palestina, serta sangat kritis terhadap upaya normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan Israel, melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Pada tahun 2006, Ismail Haniyeh pernah mengecam pernyataan Paus Benediktus ke-16 tentang Islam, yang menyebutnya bertentangan dengan kebenaran dan iman. Selama pembunuhan Osama bin Laden oleh pasukan Amerika Serikat pada Mei 2011, Haniyeh memuji bin Laden sebagai pejuang suci Arab dan mengutuk pembunuhannya sebagai bentuk penindasan Amerika terhadap Muslim dan Arab. Pernyataannya ini dikecam oleh Amerika Serikat dan dilihat sebagai kesempatan untuk meredakan ketegangan dengan kelompok Salafi di Gaza, serta untuk membedakan Hamas dari Fatah dan mengeksploitasi sentimen anti-Amerika. Haniyeh adalah anak dari 13 anak, 3 diantaranya tewas dalam serangan udara Israel pada awal tahun 2024. Kala itu, ia berusaha tetap tenang di tengah dukanya dan mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Hingga tahun 2023, Haniyeh diketahui tinggal di Qatar. Awalnya mereka tinggal di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza, ia kemudian membeli properti di kota Gaza.
Haniyeh dilaporkan sebagai jutawan di tengah kemiskinan warga Gaza dengan kekayaan yang sebagian itu berasal dari pajak barang yang masuk melalui terowongan dari Mesir. Putra tertuanya bahkan pernah ditangkap di Mesir dengan membawa jutaan dolar. Dan pada 31 Juli 2024, Ismail Haniyeh dilaporkan telah terbunuh di Teheran saat menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru terpilih, yakni Masoud Pezeshkian. Hamas menyatakan bahwa ia dibunuh oleh serangan udara Zionis di kediamannya bersama dengan salah satu pengawalnya. Haniyeh meninggal di usianya yang ke-62 tahun.